Sebelum podcast ini dimulai, gua Bagaska editor nggak tahu kenapa suara gua di sini kecil banget dan beberapa orang juga ada yang kecil. Sebelumnya mau minta maaf dulu gua. So, enjoy the podcast. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung. Selamat datang semuanya kembali di Podcast Haji Mumpung episode 10 sesuai yang kalian lihat di judul ya. Aku juga belum tahu sih bakal judulnya apa. Cuma malam ini, at least sekarang malam, kami dari Haji Mumpung pengen banget bahas apa yang sedang ramai. Sebenarnya udah cukup juga, tapi masih berlangsung nih. Apa namanya? Fenomenanya. Dan kali ini akhirnya kami berlima lagi. Mungkin kalian boleh muncul guys, siapapun. Kalian bareng-bareng lah muncul. Halo. Oke, cuma dua yang muncul. Yang dua kayaknya Iya, agak males. halo. Kurang gede apa suara kita ini? Oke, berarti apa yang mau kita bahas malam ini sebenarnya merupakan hal yang cukup, ya bisa dibilang sensitif kali ya, karena ini berhubungan sama apa yang kita lakukan dari dulu, terus katanya berubah gitu. Dengan adanya manajemen yang baru kan dari Densu ke IDN, pasti dong ada yang namanya perubahan tuh wajar memang. Ya nggak sih, guys? Tolonglah Betul, Pak. disambut gitu saya. Betul banget, Brex. Setuju banget gue. Jadi kita Iya. mulai dari mana dulu tuh guys? Coba lempar satu statement. Statement ya, JKT48 itu katanya lost its identity guys. Gimana menurut kalian dengan statement yang sudah dilontarkan oleh para fans-fans JKT yang di Twitter sih kebanyakan gue lihat orang-orang pada protes, katanya handshake hilang, high touch hilang yang kayaknya nggak akan pernah kembali karena ada sebuah tanda kutip statement dari membernya itu sendiri. Dan katanya juga apalagi yang hilang guys, single-single juga udah mulai jarang rilis, sekalinya rilis single juga kayak Narakprol yang kemarin menurut gue sih agak kurang ya mereka promosinya ya, nggak sebegitunya gitu. Nggak sebagus Flying High maksud lo? Nggak, ya Promosinya. untuk promosi Flying High itu bagus banget loh. Iya, Menurut promosi kalau kan. misalnya kita lihat promosi Flying High itu Tuh. per membernya ada video sendiri, karakter sendiri, jika naik motor. Oh iya Itu sih iya. yang gue inget. Dari semuanya itu doang yang gue inget. Gue juga lagi inget itu doang. Tenora Pro tuh cuma gitu doang kan promosinya. Gue gak bisa bilang gitu doang sih karena ya orang di balik layar gue paham lah kayak gimana. Mungkin gue bisa lempar dulu ke, coba deh gue mau random dulu deh ke Kaniko kali ya. Sorry, Kak Andres Devonoloza. Lu udah ketahuan juga sih namanya. Ya udahlah. Apa? Anggapan lu tentang apa yang terjadi di fandom. Sorry, bukan di fandom sebenarnya. Tentang Yang terjadi adalah di JKT48 itu sendiri. statementnya Ya, tadi tuh. kebijakan baru kayak gitu-gitu lah. Ya, soal ini kali ya, kayak banyak yang hilang-hilang ya, termasuk member yang mulai hilang-hilang. Pak, menurut lu, ya kalau member hilang-hilang kayaknya sudah terjadi since day one ya. Tapi ya, gimana menurut lu, Kak Andres? Ya, itu kayak menurut gue sih fakta bercampur opini juga sih. Kayak makin kegorengnya gara-gara opini juga gitu. Kalau fakta kan ya jelas kan kayak banyak beberapa hal banyak yang tidak kembali gitu kayak jadi mungkin kayak kalau dulu kan ada FVP Theater gitu-gitu ya terus kayak high touch gitu ya sekarang diganti dengan video call terus kayak ya itu lucu juga sih maksudnya kayak video call itu kan sebenarnya pengganti pas pandemi ya terus sekarang kan udah nggak ada pandemi ya kenapa masih lanjut ya cuman kayak ya mungkin itu kayak salah satu cara buat menggait fans VAR juga sih sebenarnya. Cuman kayak ya mestinya lebih digencarkan lagi sih. Tapi ya itu sih sebenarnya kalau menurut gue sih apa ya kayak nggak tahu antara kurang resource atau apa. Cuman kayak kurang sumber daya atau apa. Cuman kayak gue merasanya kayak JKT itu agak kurang apa ya kurang dimaksimalkan gitu lah potensinya padahal kayak sekarang lagi naik-naiknya banget gitu dan kayak mungkin
ya nggak tahu ya, menurut gue kayaknya jumlah wotanya sekarang jauh lebih banyak nggak sih kayak dari dulu pas Banyak Banget. ngehits. Iya nggak sih? 15 juta katanya. Meledak. Bahkan dari dulu pas awal-awal ngehits, bukan ngehits, maksudnya pas generasi-generasi awal juga sekarang kayaknya lebih banyak sih. Pasti. Iya nggak sih, kayak Pasti. jumlah mahasiswanya juga mahasiswa, Eh. jumlah masyarakat, jumlah masyarakatnya tuh kayak banyak banget Yang gitu. mentang Dan lagi kuliah malah bilang oh iya, sorry guys, campur. Ya maksudnya jumlah masyarakatnya juga banyak banget, kayak ya kualitasnya juga macam-macam. Iya, kualitas. Ya pokoknya intinya hmm, fakta bercampur opini. Oh ya, opininya sih ya itu, maksudnya kayak kalau lihat di Twitter gue ngeliat suka banyak sih yang posting kayak apa ya, ya pantesan aja apa namanya nggak tahu mau kemana arahnya, makanya member pada lulus, padahal mereka kan nggak tahu kan member lulus lulus karena apa gitu kan. Iya. Kan bisa aja punya alasan sendiri atau memang ya udah mau melanjutkan kehidupan nyata ya gitu. Ya mungkin itu dulu kali dari gua. Gua mau menanggapi dulu sih sebelum lanjut ke yang lain. Tadi Kak Andres tuh bilang sumber daya yang kurang. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, sekarang itu JKT48 sudah sangat didana oleh IDN yang dimana mereka sudah punya ruangan, bukan ruangan, Kantor. kantor sendiri Ya, kantor sendiri kantor. itu satu, kantor sendiri memang sudah dari dulu, tapi yang baru adalah mereka sudah punya ruangan untuk latihan sendiri, ruangan Betul. yang benar-benar proper untuk latihan, which is good for them. Oke lah kalau dari dalam JKT48 ya oke, tapi bisnis to community-nya nih agak kurang sih sebenarnya. Mereka kurang memanfaatkan gitu kepada komunitasnya tersendiri. Dan tadi gue lupa nyebut satu hal yang menghilang dari JKT48 adalah ini hal yang paling krusial karena tempat ini dibilang sakral sama JKT48, teaternya itu sendiri. Mereka jarang banget show sekarang tuh. Mereka lebih Iya, sering betul juga sih. off air. Yang dimana dulu hampir setiap hari, cuma Senin libur, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada show, bahkan di weekend itu mereka 2 show. Yang dimana gue sering banget nonton tuh pas lagi IN-nya sama Saka Agiri lagi tektokan gitu. Tapi ya, intinya itu. Gue pengen lanjut dulu kali ke Kak Rafael dulu deh. Kak Rafael, gimana menurut Kak Rafael nih tentang apa yang terjadi sekarang? Tadi Kak Andre sudah, gue mau denger dari Kak Rafael. Ntar minum dulu guys. Aduh, suara dia udah begitu lagi. Shit. Ini banyakan gimmick nih orang anjir. Nihonjin mana nih? Apa sih? Gimmick, anjir. Kagak gimmick apa anjir kagak. Ntar ya guys. Jadi kan seperti yang ini kita rekaman setelah episode ini ya, kurasi bersama Mas Yesi. Jadi Oh ya betul. Oh iya. 26 Jadi- Oktober ya guys, lebih tepatnya. Jangan lupa guys, Jadi ditonton. seperti yang Mas Yesi juga bilang, dan itu menurut gue itu poin yang sangat bagus. Semakin terkenal suatu artis gitu ya, Yes. kan kita sebenarnya bisa melihat JKT48 in a way itu sebagai artis juga, walaupun mungkin lebih tepatnya adalah sebuah grup idola gitu ya, idol group. Pastinya tentunya kan makin banyak fansnya, terus makin dikenal sama orang, dan tentunya semua orang pastinya jadi merasa ingin ini juga dong, berinteraksi sama idol yang konsepnya idol you can meet kan. Ya. Tapi ya menjadi dilema juga, karena kenapa? Di saat demand-nya semakin banyak, menurut gua ini sih supply-nya tidak bertambah ya. Toh VC sebulan masih segitu-segitu aja slotnya, dan yang lucu malah bener kayak tadi kata rekan saya, teater malah makin jarang gitu ya. Jadi peluang berinteraksinya makin sedikit. Oleh karena itu kan jadi ada kayak ada kesan atau impresi itu kayak akhir-akhir ini susah nih ketemu sama member gitu ya, soalnya supply-nya tidak seimbang sama demand-nya gitu. Sebenarnya mungkin it's not a bad thing, tapi pastinya tentunya akan menimbulkan frustasi di
di beberapa fans, terutama kan fans yang udah lama gitu kali ya, yang udah lebih devote uh, resources dia untuk JKT48 gitu ya. Jadi kayak susah sekarang untuk VC atau bahkan mau teater aja juga jarang schedule ya. Cuman ya balik lagi itu adalah resiko dengan semakin terkenalnya JKT48 gitu ya. Kalau kemarin sempat dibilang ya berarti kita harus beradaptasi, ya benar. Cuman sebenarnya menurut gua langkah baiknya kalau manajemen tuh juga bisa beradaptasi sih. Kayak harusnya mereka sebenarnya tahu dong, ini kan demand-nya sekarang makin banyak nih. Jadi gimana caranya mereka bisa, mungkin susah ya, cuman kayak harus ada suatu metode atau cara supaya interaksi antara member dan fans itu nggak hilang-hilang banget gitu sih. Terutama untuk ini sih, untuk fans yang udah lama gitu. Kayak menurut gua kayak mereka kan setidaknya layak untuk bisa dapat berinteraksi dengan membernya gitu ya. Karena mereka udah lama mendukung atau apa. Bukan berarti yang baru mendukung tidak layak ya, bukan gitu maksudnya. Cuman ya gimana ya? Asal jangan semakin out of touch aja sih JKT48 sama core value-nya gitu loh. Cuman akhir-akhir ini sih itu agak sulit dilihat ya, karena ya gimana, manajemennya nggak mengambil inisiatif yang baru juga gitu. Jadi kalau saya mau dibilang apakah JKT48 sedikit kehilangan identitasnya, mungkin from a certain viewpoint maybe that's true, but masih kok dipertahankan juga dengan masih adanya interaksi lewat VC. Terus mereka mencoba bikin event OFC yang kayaknya agak lain gitu eventnya ya. Yang kemarin maksud lo, yang tadi? Iya, yang tadi. Itu agak buru-buru sih kayak mereka bikinnya. Iya. Dan mereka sebenarnya teater masih diadain aja juga, sebenarnya mereka masih, cuman balik lagi ya itu sih, manajemen harus ingat bahwa apa yang membuat JKT48 itu JKT48, dan kalau memang mereka mau lanjut ke jenjang berikutnya, setidaknya ada persiapan dengan matang lah, kayak langkah-langkah berikutnya harus diambilnya apa gitu ya dari gue sebenarnya sih. Tapi gue, kalau kita sering-sering sebut IDN, kayak gak mau nyalahin IDN banget juga sih, karena jujur aja maksudnya manajemennya yang dari Jepang tuh juga menurut gue not the best management ever gitu loh. Jadi kayak yang sebelumnya maksud lo. Eternal Awesome yang sekarang berubah jadi Super Bowl. Gue nggak tahu sih sekarang hierarkinya gimana, apakah sebenarnya masih Super Bowl yang megang atau kayak gimana, gue masih nggak paham. Cuman kayaknya kalau misalnya memang IDN mau sedikit merubah JKT48 ya sebenarnya kita ya mau gimana gitu. Selama lu pada nih yang dengerin masih mengeluarkan duit untuk JKT48, ya IDN merasa arah yang diambil berarti benar-benar aja gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ditanya gimana cara kita mengembalikan core value JKT48, ya stop kasih duit, which is I think is quite impossible. Ya, dan merasa IDN juga gak masalah sih kehilangan fans fans yang udah dari dulu, fans loyal, fans royal semacam itu. Mereka mau nyari pasar baru kok gitu. Dan gue juga penasaran di 2024 kan tahun politik di Indonesia, yang dimana kemarin tuh mereka udah sudah nge-share capres ya, siapapun itu yang ada di story member tuh, apakah bakal ngarah ke sana kita nggak tahu tuh. Tahun 2024 JKT48 bakal kayak gimana gitu. Oke, ini gue lanjut dulu kali ya dari Kak Rafael, mungkin kita bisa lanjut ke Kak Cemara deh. Kak Cemara, gimana menurut Anda Kak Cemara nih? Yalah, buat terakhir. Udah males. Ya nggak apa-apa dong, sengaja gue. Apa ya? Tadi kan dibilang JKT kurang memanfaatkan momentumnya gitu. Justru menurut gue sekarang tuh yang mereka lakukan adalah memanfaatkan momentumnya. Kayak selama masih bisa show di luar teater yang mungkin secara finansial dan exposure tuh bagus gitu, kayak mereka akan memilih itu gitu, dengan tujuan memperbanyak fans kan pada dasarnya ya, dan duit.
Setuju. Maksudnya kayak dengan lu memperbanyak fans tapi tidak diimbangi dengan, maksudnya kayak ngerti gak sih, lu udah ngumpulin orang nih, terus orang ini mau diapain gitu kalau lu teaternya nggak jalan dengan baik gitu kan. Nah tapi ya kalau kita mungkin ngeliatnya kayak gue nggak tahu juga ya sebenarnya mereka beneran kayak masih ngumpulin fans gitu atau kayak ya emang statistik secara bisnis lebih bagus, lebih menguntungkan lah, bukan lebih bagus, lebih menguntungkan atau profitable mereka main di luar teater gitu. By di luar teater maksud gue Erigo pun termasuk gitu. Erigo, show luar, segala macem. Itu kan tujuannya seharusnya idealnya kan kita sebagai fans harapannya adalah tujuannya itu sekedar exposure dan mencari fans baru, dan pada akhirnya akan dibawa kembali ke teater gitu kan harapannya. Yang bikin jengkel tuh sebenarnya ya itu kayak kok ini kayak nggak ada ujungnya gitu loh. Maksudnya kayak justru menurut gue ya udah lu harus bisa tetap menyediakan suatu tempat untuk fans-fans yang udah lu kumpulin ini ditambah dengan fans-fans lama lu itu untuk ya dalam tanda kutip menikmati JKT secara akarnya gitu, yaitu teater gitu. Sedikitnya apa ya, itu sebenarnya kayak suatu putaran lingkaran tanpa akhir gitu loh, kayak fansnya banyak, show-nya dikit gitu kan. Jadi show-nya terlihat laku banget dong. So JKT bakal merasa kayak oh berarti kayak nggak masalah nih, toh masih sold out aja, bahkan rebutan gitu pada protes, teriak-teriak kurang gitu. Tapi ya di lain sisi mereka tetap di luar juga menguntungkan gitu. Kan nggak sih, dengan mereka mempersedikit teater dan tampil di luar itu akan menimbulkan fans baru gitu. Tapi yang itu bikin fans lama kayak ini kok teater nggak diprioritasin gitu. Nah yang membuat mereka tidak memprioritaskan teater karena ya menurut mereka mungkin udah enough gitu, udah masih sold out kok, masih selaku ini gitu. Mungkin mereka nggak kepikiran untuk menambahkan juga ya, masih. Jadi mereka masih memprioritaskan yang di luar karena entah karena mereka masih mau ngumpulin fans atau emang secara duit lebih banyak aja gitu. Itu gue nggak ngerti juga sih. Toh secara bisnis mereka kayaknya emang sebagai sebuah entitas bisnis mereka nggak rugi, nggak ada yang mereka membaik malah menurut gue. Kayak pendapatan mereka pasti lebih banyak gak sih dari dulu? Maksudnya kayak Iya. secara bisnis ya mereka baik-baik saja gitu. Belum ada dampak signifikan dari wota-wota protes ini gitu. Seperti yang Rafael bilang tadi, ya salah satu cara untuk itu ya dengan lu nggak beli gitu kan. Tapi lu nggak beli pun tetap sold out gitu. Which means ya lu nggak bisa melakukan apa-apa sih di sini, kecuali kayak lu mengharapkan mereka istilahnya mengingat kembali gitu akar mereka gitu. Itu terkait show kali ya. Kalau terkait high touch dan lain-lain tuh susah sih komentarnya. Karena gue tipe yang gak suka high touch juga, tapi gue mengerti gitu alasan mereka ingin high touch gitu. Ini high touch ya, bukan handshake ya. Alasan mereka ingin high touch kan sebenarnya ya itu, kayak dengan lu row sejelek apapun row lu, in the end lu pengen ada suatu interaksi gitu kan, waro gitu kan. Oh iya tadi gue lupa Ya, ini. ya which is not a bad thing gitu. Lu ngidol untuk waro tuh sebuah hal yang sangat normal gitu. Tuh. Maksudnya kayak emang ini tuh yang dijual di awal ya emang interaksi ini gitu. Ya kan? Yes. Iya. Nah terus kayak high touch itu mungkin gue lumayan
mendukung gitu itu kembali dengan bentuk mungkin yang lebih aman kali ya, kan concernnya adalah security sekarang kan. Mungkin bisa dada-dada doang gitu. Dengan dada-dada doang kan lu kayak tetap tidak menghilangkan unsur interaksinya dong. Lu tetap berinteraksi dengan osi-osi lu. Mereka tahu lu nonton teater gitu kan. Kan itu toh tujuannya, waro gitu. Kecuali lu orang sakit yang emang pengen pegangan aja gitu. Ya gua nggak bakal ngejudge lu juga kalau lu kayak gitu. Terkait video call ya, itu juga sebuah hal yang menarik sih. Kayak apakah video call dengan jadwal sekarang tuh cukup untuk mengakomodasi jumlah fans yang terus bertambah gitu kan. Sekarang tuh non OFC benar-benar gak dapet kan Samsek video call. Ya betul. Ya, UFC. Nah maksudnya kayak dengan itu aja tuh itu udah, padahal pada hakikatnya itu maksud gue kayak kalau emang non OFC udah nggak dapat Samsek tuh ya ada sesuatu yang salah gitu, karena video call ini bukan benefit OFC gitu kan. Maksudnya ada suatu keterbatasan source kali ya, maksudnya kayak keterbatasan supply atas jumlah tiket ini gitu. Sebenarnya ini kayak ya gue juga bingung sih mereka harus apa, mereka harus nambahin VC gitu kan. Sekarang aja tuh concernnya ya dengan show luar dan yang banyak itu, dan juga show teater, terus ditambah juga kehidupan pribadi member yang nggak mungkin kita tinggalkan juga gitu kan. Mereka punya kehidupan pribadi di luar idling ini gitu. Ya emang udah segitu aja gitu. Kecuali lu mau VC-nya sepanjang bulan ada gitu. Ya itu sebuah solusi, tapi kayak kalau fansnya nambah banyak lagi akan timbul masalah yang sama gitu. Dan menurut gue juga terkait handshake, apa ya, gue ngerasanya VC itu di atas handshake sih. Kayak ini untuk gue pribadi kali ya, karena gue kayak merasa gue ada di rumah gitu, di suatu tempat nyaman dan ngobrol dengan orang yang gue kagumi gitu kan. Berbeda dengan handshake yang ya mungkin bisa dibilang kurang fleksibel gitu ya. Lu harus datang dan lain-lain, ada jarak gitu kan. Jarak, maksudnya jarak yang gue maksud adalah jarak terbang atau apa gitu. Kayak VC itu menguntungkan fans far gitu. Dan ini tuh menjadi yang gue analisis kemarin adalah abis MNG itu loh. Justru abis MNG itu adalah titik awal VC itu selaku itu gitu. Ya nggak sih, kalian ngerasa gitu nggak? Kayak abis Iyalah, MNG. pastilah. Lagi habis tur, Pak. Oh itu juga Ya setelah tour itu sih. setelah tour. Kayak maksudnya kayak ya MNG itu pemantik kali ya, pemantik untuk menimbulkan keinginan di hati wota-wota ini untuk gue pengen interaksi lagi gitu. Dan menurut gue VC itu udah suatu fasilitas yang bagus banget gitu. Yang kurang mungkin cuma ya itunya, jumlahnya. Itu bingung juga sih. Paling gitu doang kalau dari gue. Ini sorry ya, karena dari notifikasi laptop gua di sebelah pojok kanan bawah Andres Devonolosa lagi main CS nih, gue liat nih. Apa sih? Buka doang. Kaget gua. Buka doang. Lu tuh gue bilang ya, udah addiction anjir ke Andres. Hati-hati lo. Iya. Lu juga lebih edik sih. Iya sih, nggak salah sih. Ya udahlah, lanjut. Lebih edik jadi orang banyak gimmick. Ini di Aji Mumpung udah kejadian 2 kali ya, podcast sambil tidur, podcast sambil CS. Oke. Ya gimana nih, minpar. Iya gimana nih? Bentar. Sebelumnya gue pengen menanggapi dulu. Boleh.
Buset, semua ditanggapin, gas. Gue nanggepin. Gue bener-bener udah gak ada yang bisa gue omongin lagi nih guys. Lanjutin Iya. aja. Gak apa. Lanjutin aja. Gue bagian tutup aja ya. Gue ntar salam penutup aja. Biarin. Ramah tamah gue. Mungkin kalau misalnya lu mikir apa namanya, Cemara tadi bilang kan tentang orang-orang ini pada tetap beli walaupun pada marah-marah. Ini sih Pak, kalau di bisnis jaket ini agak sulit karena bukan tentang bisnis doang di sini. Kita buka kalau di komunitas ya, bukan bisnis doang, tapi ya dengan adanya member-member ini Pak, sejahat-jahatnya wota ke member tuh nggak ngasih ankor nggak sih kayak tahun jebot itu. Mereka nggak mungkin nggak beli VC gitu, apalagi sekarang kan makin banyak atau teater gitu. Udah itu dulu deh, lanjut dulu ke salah praktikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Oke, thank you ke salah praktikan. Oke. Jadi begitu saja poin dari gua. Karena apa suara kalian kan udah mewakili suara gue ya. Jadi Gua mau menanggapin dong. nah, boleh ditanggepin silakan. Bagus banget sih tapi ya ada itu ya. Oh, lu setuju kan sama pendapat Iya. gua? Keren banget. Lu bener-bener memahami apa yang keluar dari mulut gua barusan kan? Iya, kayak sebelum lu ngomong ya, Bang Praktikan itu kayak gue udah, gue udah sepemikiran banget sama nih orang. Lihat tuh, gimmick tuh. Apalagi mengenai JKT sekarang kan kayak ya nggak? Jadi sebenarnya tuh 4 orang tadi yang udah ngomong itu udah gua briefing guys gitu. Jadi skripnya dari gua. Jadi sebenarnya scripted gitu. Betul. Kalau ada yang bilang podcast ini unscripted tuh hoax. Sebenarnya ini scripted dan fabricated ya. Iya, Jadi kalau gue blunder itu salah praktikan ya guys. Iya, salah gua. betul. Pokoknya tuh di skripnya juga ada nih kayak sebelum mulai, ntar lu gini-gini dulu katanya. Apa? Gini-gini tuh apa? Ya contohnya sebelum mulai minum dulu gitu. Oh iya. Iya, tadi kan gua yang beliin kan. Iya. Jadi gini, maksudnya ngomong-ngomong soal beli ya guys. Jadi buat orang kayak gua, maksudnya gua tuh 2 bulan terakhir apa 3 bulan ya gua lupa. Gua udah sama sekali nggak pernah beli produk JKT guys. Wah, parah Jesse, parah. Enggak, bukan masalah parahnya anjing. Kan gua non AFC. Tadi si siapa? Maksudnya di antara teman-teman Naji Mumpung yang lain kan gua doang yang apa? Magels lah. Apa Gua pure blood. Ntar lagi gue menyusul, tenang. Ya, lu diem aja, Bang. Dimarahin. Gua nggak akan menganggap lu magels anjing. Gue dimarahin. Salah apa? Iya, maksudnya kan buat gua yang apa general gitu ya, general only dari awal JKT ada, belum pernah nyentuh UFC gitu. Baru pernah megang pinnya doang BTW. Belum pernah nusukin pin itu ke dalam hati gua. Nah, jadi maksudnya untuk yang general aja kan maksudnya VC pun ya, maksudnya interaksi gue dengan OSI gue, si Jesse itu ya, maksudnya dengan jalur VC doang gitu kan. Maksudnya di VC aja udah ke ini nih, ke apa namanya, berarti ada tembok penghalang gitu, ada tembok penghalang yang membatasi gitu. Kayak beberapa bulan lalu, tadinya gue sempat kepikiran kayak, bulan ini kayak nggak VC dulu gitu kan. Maksudnya awalnya niat gue tuh nggak mau kan, terus gue iseng aja waktu itu ngelihat pas jadwalnya general dibuka, pas jam 9 tuh, pas gue lihat VC Jesse pas general dibuka itu udah habis. Terus gue langsung rada kayak nggak terima gitu kan. Tadinya kan gue nggak mau VC ya, bukan nggak bisa VC, ini jadinya malah nggak bisa VC, bukan nggak mau VC. Gue jadi kayak perang batin sendiri gitu. Nih anjir, berarti gue nggak bisa VC nih sekarang nih, bukan nggak ada lagi alasan nggak mau. Masa kan tahu ya bedanya nggak mau nggak bisa kan. Maksudnya jadi kayak anjir, berarti udah nggak bisa VC nih. Oke, kalau gitu cara mainnya sekarang. Terus ya udah, itu 2 bulan lalu kan. Terus bulan berikutnya sama juga kejadian VC-nya JC pun, maksudnya pas Hamin berapa general dibuka pun itu udah sold out gitu di semua sesinya. Kadang kan dia 2 hari ya, jadi kayak dapet 5 sesi kalau nggak salah. Nah itu udah habis semua sama yang UFC. Jadi kayak oh ya udah, berarti emang udah nggak bisa dipaksain dari gua nih. Jadi ya gua masa mau maksain gimana caranya, masa gua ngutang gitu kan. Nggak mungkin dong ada orang ngefans sama idol terus pengen ketemu OSI-nya ngutang. Nggak ada dong, ya kan? Gak ada. Ada yang begitu-begitu. Oh, ada yang bela-belain ya? Gak ada. Emang boleh sengutang itu?
ada lah yang utang tuh. Ada tukang nasi goreng, gak ada anjir, orang gua di Jepang mana ada tukang nasi goreng. Tai lah. Gue serius nanya lagi, emang nggak Ini ada? kenapa? Nasi goreng biasa mah ada, nasi goreng Jepang cuman Anjir. beda rasanya. Bukannya namanya yaki Yakimesh. apa gitu ya? Yakimesh. Yakimesh Tuh ya, kan, Yakimesh. lu semua salah. Ya udah. Gue nggak tahu anjing. Bahasa Jepangnya tuh sebenarnya yakimeshi bener, cuman biasanya orang nyebutnya chahan. Aduh, cahan. Kira fried gohan. Fried gohan anjing. Right, Lu Fried gohan banget. lu makan itu aja lo udah gohanku itu katanya enak. Fred Gohan anjir. Fried Gohan Aduh, fried anjir. gohan bagus banget lagi. Iya. Jadi kalau nasi uduk apa gohan uduk gitu. Gohan uduk. Lucu lagi. Nasi kuning Kindiro gohan. Kiniro. Ya udah, jadi gitu guys. Maksudnya poin gua tuh gua maksudnya bukan poin gua sih. Titik balik gua lah ibaratnya selama 2 bulan ini. Gua tuh setelah udah nggak berkesempatan buat VC lagi, jadi kayak udah mulai rada ngendor nih keinginan gue untuk VC. Jadi kayak udahlah, kayak ya gue emang mau kehilangan apa sih, maksudnya JC juga bisa gue lihat melalui Twitter atau bisa gue mention, maksudnya itu pun udah cukup lah bagi gue, karena selama beberapa bulan perjalanan VC gue selama setahun kebelakang emang udah cukup memuaskan sama JC, dan she did a great job banget kan. Jadi kayak dia udah gue udah bisa kenal lah sama dia ibaratnya. Dia nggak juga pas setiap VC nggak lupa sama gua gitu ya. Iya. Enggak lah. Masa dia sih lupa sama Farah? Iya, ya maksudnya kayak ya udah itu pun udah cukup bagi gua gitu. Maksudnya gua udah nggak ngejar apa-apa lagi gitu buat dalam hal interaksi atau dalam hal idoling. Jadi buat orang kayak gua nih yang mungkin spend buat ngidolnya tuh bener-bener minim banget gitu ya, nggak sebanyak yang lain gitu, dan nggak sebanyak wota-wota di luar sana. Gue melihat apa namanya perkembangan JKT yang sekarang tuh, yang serame itu, yang dibilang orang-orang kayak meledak banget gitu lah ya, sampai VC pun abis, teater pun very susah, terus kayak off air pun selalu rame gitu-gitu. Kayak ya udah, emang ini mungkin udah saatnya JKT ada di titik ini gitu, karena kan emang titik inilah yang diimpikan oleh member-member JKT dari generasi 1 kan. Mungkin kalau ada teman-teman yang inget dulu pas masa-masa 2016-an yang bisa dibilang banyak orang tuh masa-masa gelapnya JKT ya, yang mungkin tour doang yang nonton cuman berapa puluh orang gitu kan, yang tour di mana gitu. Terus sampai mereka ada ngedance di stasiun, mungkin ada yang pernah tahu event-event itu tuh, tiba-tiba mereka heavy rotation di stasiun KRL mana gitu. Dan itu nggak cuma satu stasiun doang. Ada yang pernah denger nggak event itu? Pernah. Itu tahun kapan? Itu tahun 2016-2017, pas zaman Ribus deh kalau nggak salah. Belum lama ya Ribus. Itu pun maksudnya itu pun waktu zaman gua juga lagi nggak ngota kan, waktu zaman gua SMA tuh. Cuman gua tahu kabarnya aja dari beberapa sosmed gitu, sampai ke gua yang waktu itu bahkan udah nggak ngikutin kabar-kabar JKT lagi gitu. Jadi kayak mungkin inilah apa namanya yang diimpikan oleh para member dari zaman dulu gitu. Mereka tuh pengen jadi apa namanya, pengen jadi member JKT48 yang bisa dikenal di seluruh Indonesia gitu, yang seterkenal itu, yang seartis itu ibaratnya. Jadi kayak mungkin ya gue jadi kayak ya udahlah, biarkan mereka menikmati apa yang sudah selama 10 tahun mereka cari-cari gitu, yang mereka impikan gitu kan. Karena kan mereka mungkin mimpi menjadi member JKT48 beda-beda gitu. Ada yang pengen jadi artis, ada yang emang pengen latihan nari aja, ada yang mungkin anak orang kaya gabut ya, itu siapa nggak tahu ya. Nggak boleh gitu guys, katanya dia Kan nggak nyebut nama membernya. banyak juga Itu sih kan. member kaya tapi. Iya, maksudnya member kaya pun banyak. Cuman yang gabut dan kaya kan mungkin beberapa doang. Guys, Gabut pun mungkin nggak sebergabut itu. Cuman ya udahlah. Kenapa bang? kayak member kayak Aduh, pasti nggak penting gimmick ini. gue cuma ya udah gak usah deh anjing. Ya udah nggak usah ya. Udah, gue mau menanggapi Minpar. Enggak. Bentar. lagi Sebelum bentar lagi kelar. Oke. Iya, bentar lagi kelar. Jadi maksud gue tuh nggak
memposisikan diri sebagai apa ya, sebagai orang yang melihat ini masuk akal aja gitu, nggak jadi kayak orang-orang mungkin ada yang kayak balikan JKT ke zaman se-indie dulu yang penontonnya sepi gitu, yang maksudnya mungkin karena dulu JKT penonton sepi kan jadi dianya sebagai wota kan jadi lebih lebih intim gitu hubungan dengan osinya masing-masing, lebih kayak dikenal gitu kan. Cuma kalau sekarang karena seramai itu kan jadi mungkin dianya lagi udah nggak seintim itu karena si member tersebut kan fansnya udah banyak, jadi kayak mungkin keder gitulah bahasanya ya. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya gue biarin aja lah dengan hal-hal seperti itu rame ya wajar. Terus mungkin ya udah teman-teman bahas juga dari tadi nih, secara business wise kan mungkin ini adalah bukan sebuah kerugian bagi DN kan ya. Maksudnya fans protes gara-gara rame itu kan ya, kenapa lo protes gara-gara rame, kan emang kita bisnis kan cari sebanyak-banyaknya uang gitu loh. Maksudnya kayak ya rame itu wajar, emang ini yang kita cari gitu kan. Mungkin protesnya itu gara-gara perihal ada hal-hal yang hilang, kayak yang di teater high touch nggak ada, atau mungkin handshake dan lain sebagainya yang udah tadi kalian bahas, jadi nggak perlu gue bahas lagi. Terus maksudnya bagi gue tuh kayak apa ya, hal-hal seperti ini tuh ya udah di amini dan dinikmati saja gitu. Kita maksudnya nikmati hal-hal yang masih bisa kita nikmati aja gitu, nggak usah terlalu ibaratnya memaksakan gitu ya, memaksakan kayak kita pengen banget VC atau pengen banget ketemu member. Maksudnya kalau masih nggak bisa ketemu ya nggak apa-apa. Contoh kayak teman saya kemarin kehabisan VC sama OC-nya, masih ada member lain untuk dihampiri OC-nya, untuk dihampiri VC-nya. Tuh temen lu inisialnya C bukan? Iya, C, belakangnya A. Iya. Kayak pernah denger Cika kan? Tapi Ya. tapi gue dapat woi. Iya, maksudnya dapat cuman nggak ini ya. Tidak sesuai yang gue inginkan. CA gua kira Cemara. Ya. Emang. Ya jadi gitu guys, maksudnya kita nikmati hal-hal yang bisa bikin kita happy gitu lah. Maksudnya kayak ya udahlah, capek lah kita protes-protes ke idein juga. Kita kan konsumen gitu loh. Maksudnya mereka tuh ngeliat kita angka doang gitu. Kayak kita nggak ada apa-apanya sebenarnya di hadapan mereka. Jadi nggak bisa kayak kita ke pemerintah yang bisa minta hak kita gitu kan. Ini beda ya, ini kan sama perusahaan. Jadi kan cara ngomong kita ke mereka kan ya dengan transaksi gitu. Kalau lu nggak mau ada hal begini, ya caranya klise sih yang tadi udah bilang, jangan dibeli. Yang mana susah kan, karena lebih banyak orang yang pasti bakal beli dibanding yang nggak beli. Kalau gue sih memilih nggak beli. Kenapa nggak beli? Karena gue nggak bisa memaksakan kondisi gue saat ini. Mungkin kalau kondisi gue bisa mampu untuk membeli, ya gue bakal jadi orang-orang yang nuntut gitu, pengen gitu, atau nggak jadi OFC sekalian gitu. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang nanti ada yang relate dengan gue yang ngidol no spending ya, no spending dan no spaneng kepalanya, jadi bisa dipikirkan kembali. Jadi kita happy aja karena malam ini Mahagita Volume 2 sudah rilis guys. Anjay. Karena sudah berhasil mendengarkan new shape secara full dan Aita Kata secara full. Selamat buat kita semua. Mari kita berpesta. Point out satu thing yang gua sadar dari Aji Mumpung, kita berlima wota yang paling nge-spendnya paling kecil, tapi diinget OC-nya tuh cuma salah praktikan anjing. Diinget gimana sih? Bangsat ya lu. Kenapa jadi gue ini katain? Kan Ya. tunggu ya, semua ditanggapin, udah tanggapin dulu aja. Oh iya dah. Lu kan keluar paling dikit. Tapi yang paling diinget OC-nya dan lu keluar paling dikit tuh ya lu doang gitu. Enggak. Jadi semua. Ya enggak gini. Ini sih mungkin masih hoki gara-gara gue milih Jessie sebagai OC aja guys, yang kebetulan fan service nomor 1 kan. Keren. Gue justru berterima kasih sama Jessie loh. Jadi udahlah. Gitu. Siapa suruh OC-nya Ashel? Ya. Tapi lu harus ingat Bang Bagas. Yang paling sepuh kan dia, Bos. Siapa dia? Dia tuh siapa? Iya, Salah praktikan. Dia paling lama di fandom ini. Bro, jangan pull the sepuh card lah. Gua dari 2021 anjir. Gua 2021. Ale lu 2021. Enggak, dulu mah SMP ya udah nonton teater doang, enggak ngapa-ngapain gua.
sama belajar chord gitar dari Rangga Pranendra. Itu doang idol gue anjir. Apa? Handshake gue nggak pernah sumpah. Tanya teman gue perkedel jagung, gue handshake nggak pernah. Keluarin. Ya, Jadi dulu gue cuma teater doang sama belajar gitar, udah itu doang pas SMP. Ya, kalau gitu gue itu juga sih dulu paling cuma ngomongin tebas, teater guys. doang. Ya lu tapi tuh sama Gaby, Bang. Oh iya Gue mau benar. nanya Karavel deh, gue mau nanya Karavel. Apa? Lu sempet ngalamin teater ituan gak sih, tirai? Iyalah, Ya, ya iya. gimana? Ya, gue sama Bang Praktikan pasti dulu teater. Zamannya dia masih tirai. Iya. Kali aja lu lahir langsung di Jepang gitu kan. Nggak Anjing. tahu. Apa hubungannya anjir lahir di Jepang, Iya, woi? iya. Ini lu mau gua marahin juga? Kena gak, gue mau curhat deh buat para The Bebeks ini. Kak Cemara tuh lagi mode ini The Great Cave Offensive, anjir, semua orang diserang tapi lebih sering gue yang diserang. Jadi tolong dong biar dia nyerang orang lain juga gitu, kayak misalnya nyerang si Andres gitu sekali-sekali kayak. Atau udah keseringan itu apa sih di kuliah, jangan nyerang Bagas aja lah. Ya itu barusan gua tanya dia. Salah. Ini lu mau dimarahin juga si Bagas? Iya, abis itu Praktikan juga diserang lah biar dia namanya udah salah anjir. Gue nggak mungkin ketiduran sebelah laptop gue ya guys, gue lagi tiduran nih. Oke. Ya udah, paling itu aja. Please ketiduran dong, ini lucu banget soalnya jadi MC. Enggak anjing, ketiduran. Gue mau menanggapi dulu dong. Oh boleh. Ini ada suatu hal yang barusan gue kepikiran gitu. Ini sebuah lingkaran setan lainnya gitu. Betul. Kan sebenarnya video call tuh menguntungkan orang-orang yang fans VAR kan. Betul. Mereka jadi punya sebuah wadah interaksi dengan member gitu. Yang dulu mereka harus ke Jakarta dulu untuk meet and greet segala macam atau nunggu tour. Sekarang mereka bisa via video call. Nah, tapi kan kita di kondisi per detik ini kan untuk video call kita perlu OFC gitu. OFC untuk fans VAR. Untungnya apa anjir? White Album udah nggak ada. Ya, albumnya juga baru Betul saja. Iya kan, White Album udah nggak ada. Apa juga nggak ada. Jadi untungnya mereka OFC apa? Ya, cuma demi video call doang dong berarti. Kayak masa Orang tuh FC gara-gara ini kan, gara-gara biar apply teater dan fansnya lebih cepat kan. Cuman fanstar kan teater pun ya jarang gitu kan pasti kan. iya kan, jadi keuntungan mereka ya hanya di VC ini kan. Tapi kayak ya itu kontradiktif banget sama kayak ya lu fans VAR malah OFC gitu. Ngapain, keuntungannya cuma beli video call. Tapi kembali lagi, kenapa gue sebut sebuah lingkaran setan? Karena ya itu adalah sebuah hal yang mereka nggak pernah minta lu untuk melakukan itu gitu. Lu yang pengen interaksi gitu kan. Maksudnya kayak lu harus willing to spend something more gitu. Jadi kayak ya gue bingung gitu loh, sebenarnya ini sah-sah aja tapi kayak kok nyebelin gitu. Nah, Ya, emang kalau keuntungan AFC gak fans VAR apa teater? iya, lu Kan bisa itu teater special show. Bisa general. Ya kan, kalau general lu bisa, ya itu apa untungnya OFC bisa apply 2 kali gitu. Ya itu doang, sama special show gitu, sama special show juga. Maksudnya kayak ya itu masih ada lah advantage yang lu dapatkan adalah lu bisa gacha 2 kali dengan kesialan gue ini kan. Tetap kalah gitu. Iya. Itu dia. 7. Lucky 7. Gue juga ini sih pengen nanggepin yang tentang Nanggepin lagi guys. yang tentang apa namanya, tentang fans yang barbar katanya. Ada salah satu oknum member. Kok member oknum anjing? Emang member gak bisa jadi oknum? Ada salah satu member yang tanda kutip ngomong takut sama keadaan fans sekarang. Kalau kita pikir lagi tuh yang menentukan peta nonton di teater itu Jod nggak sih, apalagi sekarang dengan sistem verif. Jadi gua rasa kalau mau di saran gua, kalau misalnya mau biar ada gituan tapi tetap kondusif, lu coba aja fansnya kayak gitu-gitu dikurangin. Verifnya tuh fans-fans yang apa ya, yang udah sering muncul lah. Maksudnya bukan berarti yang fans baru atau fans yang barbar ini nggak boleh nonton,
Cuma ya kalau kalian mau kondusif tuh salah satu sarannya itu gitu loh. Loh, kan kata Om Waro itu sudah dilakukan. Iya. Gimana sih? Apa nih? Lu yang nggak percaya mana dulu nih? lu nggak percaya sama Om Waro? Iya. Yang mana dulu nih? Gua nggak tahu nih. Dia Wah, bilang, parah nih. apa nih gue Nah, ini kenapa apa gua dia bawa tuh dia Waro sempet ya? nge-tweet kayak apa verif atau enggak tuh JOT mantap, apalagi OFC. Jadi tuh Iya. kalau misalnya lu mau verif, followers harus banyak, harus good Waduh. vibes, Waduh. positive vibes and good vibes. Terus kayak Iya. ini apa bisa ngajarin rules sebagai fans base kepada fans baru. Wah, berarti kita termasuk nggak guys kira-kira followers banyak? Iya nih, berarti si Kak Cemara ini kurang bagus nih vibes-nya nih. Iya nih, Penjahat makanya dia emang. kalah muru, betul, penjahat emang. Penjahat. Iya, penjahat nih. Tapi itu nggak salah sih. Di Twitter tuh gue jahat sih. Tuh kan, nah itu bikin kalah. Di RT Oh, analisa tuh. by the way guys, gue mau bilang aja, ini gue lagi apply untuk teater AKB. Weh. Kalau jadi nonton minggu depan kalau menang. Kalau menang, Amin. kalau verif. Kalau nggak menang ya udah lah ya. Tuh. Bang, gue ada Sama, pertanyaan bang. Enggak. Bang, ada pertanyaan Masalahnya bang. ini bakal bisa jadi pembanding yang bagus bentar kayak kenapa? Boleh tuh. Bang, ada pertanyaan Review, bang. kan? Yes, what? AKB masih punya tiket super far gak? Super Nggak far ada. aja. Nggak ada lagi ya, udah dihapus ya. Jadi gini, kemarin tuh pas kan ini gue jadi cerita dikit nggak apa ya? Izin cerita dikit. Boleh. Pas kemarin kakak I Love JKT kan sempet datang ke Jepang terus ketemu sama gua, kita ke teater AKB, terus dengan tololnya ya kita mainkan kartu turis kita, datang ke loket, hi, do you have a ticket, because I think you are selling tickets, can I buy tickets for the show? Dengan broken English supaya kelihatan kita turis. Terus katanya sold out. Bejir. Bohong. Sebenarnya nggak sold out, cuman dia males aja pasti jelasin sistemnya gimana. Dan itu adalah jawaban yang paling gampang untuk diberikan kepada ya foreigner gitu kan. Kayak kalau dia harus jelasin sistemnya, oh harus buat account dulu, daftar, nanti ada sistem lotre, kalau menang ya ribet pasti. Sama ya bang, di AKB juga verif gitu ya? Iya, sama. Ya menurut lu JOT punya ide dari mana? Orang Indo mana punya ide kayak gitu anjir. Gua Oke, kira serang kan- please no offensive Enggak, mode, gini, go gini. offensive, go. Orang Great Indo cave kalau offensive. Gua kayak kira kan- gitu lebih ke judi kan? Iya, enggak lah, lebih ke calo. Ngapain? Gambling. Ngapain Gua gambling kira gitu? gara-gara Nggak AKB boleh di Jepang gambling guys. yang udah lebih sepi Judi kan, jadi online kayak- aja nggak boleh guys. Oke, tadi kita juga sudah cerita tentang tanggapan kita tentang apa yang terjadi sekarang di JKT48. Mungkin gue jujur pengen banget denger saran dari kalian sih. Terserah sarannya apa, mungkin kalian mau ngata-ngatain Jot atau mungkin emang mau baik-baikin Jot gitu. Gua suka nih. Oke. Apa saran kalian untuk apa yang terjadi di Ya. fandom, bukan fandom, sebenarnya di manajemennya sih gitu. Saat ini gitu. Mungkin oke, silakan. kalau gitu Dimulai gua dari start. K titik, silakan. Betul. Tai. Betul. Lu Setuju, setuju. Kita voting deh, kita voting. Nanggepin doang ya, anjing. Kita voting dulu nih. Nggak, Jadi saya dari ya. dulu, dari dulu. Iya. Gimana votingnya? Jadi lu mau siapa duluan? Titik. Kok titik sih? Ya, Baga. Rafael dulu. Oh ya udah, Andres mau siapa duluan? Titik. Ah, gue juga titik. Rafael Pan. Oh, nah, Titik kalau lah, praktikan? titik lah. Titik. Udah. Oke, nah karena kita semua di sini tuh setara, jadi lu harus ngikutin voting. Iya. Gua Betul, rasa itu kalau adalah misalnya kedaulatan tertinggi. nggak ada- Podcast Haji Mumpung. itu tuh nggak ada saran nggak sih? Apa? Kalau dipikir-pikir lagi, ya bisnis mereka ya bagus. Oh. Gua rasa tuh duit ngalir terus anjir dengan mereka kerja sama brand sponsor yang banyak banget. Lo sekarang lu bayangin, gua kan TV sekarang nyala mulu nih gara-gara buat ponakan gua. Oh. Anjing tiap detik anjir I want to Shopee, buset dah. Gua anjing. Bener juga lagi, anjing. Mereka tiap kali diputar dapat berapa anjir duitnya di TV, dan itu kan gak cuma satu channel doang. Ya, they are doing a great job. Siapa sih namanya ketua IDN Pak Winston. Winston kan? Utomo. Yes, sir. Ya, Utomo he's doing Brother. great job loh sebenarnya. Utomo Kalau misalnya Brothers. ngomongin bisnis ya.
Utomo Brothers. Berdua. Ya lagi-lagi guys nggak ada saran, anjir udah bagus banget mereka. Cuma kalau emang mereka ingin meredakan, misalnya mereka gue yakin juga mereka nggak takut sih anjir, nggak takut kehilangan fans lama. Mereka tuh kayak ya gue bodo amat apa namanya, selama gue ada duitnya mah gue lanjut terus. Cuma perlu diingat bahwa belum tentu nih dengan adanya fans baru ini mereka bakal loyal 10 atau 12 tahun ke depan atau enggak. Kayak ya sekarang kan udah banyak banget tuh fans-fans lama yang stay sampai 2023 dari 2011 bahkan. Ya kalian pikir-pikir lagi aja tuh yang kayak gitu-gitu, karena ya fans lama atau fans baru kan kasar itu kan duit kalian juga gitu. Kasian komunitasnya juga pak, kita kan gue pengen tetap menikmati. Orang-orang ini marah bukan karena nggak suka sama Dot atau IDN, tapi justru mereka pengen sistemnya nih balik lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Densu ya namanya ya, yang bukan Bensu ya, Densu kan namanya yang sebelum IDN ini. Densu anjing. Iya Densu. Benar. Densu kan ya. Tolong dong jangan sebut-sebut merek lain, ntar kita kena copyright yang dituntut. Iya. Oh iya benar jangan juga dong. sih, ya benar juga sih. Ya boleh disensor lah itu berarti nanti ya. Oke. Sebenarnya nggak ada bedanya, kekurangannya ada aja. Kalau Densu tuh mungkin kita kekurangannya di apa ya, event tuh kadang kadang nggak rapi. Gue sebenarnya nggak terlalu ngalamin Densu juga sih guys. Gue ngidol tuh Densu gue cuma 2 tahun atau 1 tahun gitu. Ya itu sih kalau saran dari gue, pikirin lagi lah komunitasnya. Kami juga dari fans lama nih ya juga pengen ngerasain yang dulu lagi, tapi mungkin dengan treatment baru. Kalian coba pikirin lagi sekarang. Kalau ngomongin sumber daya, sumber SDM-nya udah memadai juga. Cobalah kalian lihat-lihat lagi gitu, jangan cuma mikirin duitnya doang, lihat-lihat lagi dulu tuh kegiatannya apa aja. Dan sebenarnya kalau pikir-pikir lagi, sekarang sudah tanggal 25 Oktober. Ini kayaknya pertama kalinya JKT48 itu tanpa Halloween event. Sekarang udah tanggal 25 dan nggak ada pengumuman tentang Halloween event. 7 sekarang. 7 oh iya 27 guys, happy birthday. Itu Happy ya? birthday teman kita yang satu ini. Yeay. Oh iya, Happy birthday si Sama-sama guys. Amida surprise ya. Ini aku harus masukin Amina dulu surprise lagi nih, di Maret. Masukin. Yang kemarin ya. Happy birthday. Yang ulang tahunnya ada 2 kali dalam setahun. 2 kali. Kenapa Tejino Sipo anjing? Oke. Soalnya- Tapi ya intinya gitu. Sekarang gue salah barusan tanggal 27. Nah ini pertama kali itu JKT48 tanpa Halloween event sepengetahuan gue ya. Jadi sebenarnya dari situ aja mereka tuh udah nggak peduli gitu loh sama yang dulu. Padahal dulu seingat gue terakhir Halloween event gue suka gitu sama eventnya, walaupun gue nonton streaming ya. Seingat gue. Jangan ditinggal namanya apa sih kata mereka, kultur tuh jangan dilupakan gitu. Kalau emang mau di enhance ya silakan, tapi jangan dilupakan aja. Jas merah guys, jangan lupakan sejarah. Apa kata Bung Karno? Apa gue bawa Bung Karno lagi sih ke JKT48? Kan bawa politik koi. Kita tuh barusan mengkritik jangan bawa politik gitu. gitu. Presiden pertama loh guys. Sejarah dong. Ya sejarah. Tapi dia juga di politik gitu. Mending kita bawa yang lain nih. Kayak Apa tuh? kita ini juga jadi JOT jangan kayak EVOS, biar apa namanya budaya kemenangan tuh harus dibawa terus nih. EVOS nih udah lupa nih rasanya menang. M1 M1 bocil-bocil M1 nih mana nih? Dia nyenggol emang dong. Gue nggak ikutan dah. Apa ikutan? Salam buat Hamdan. Aish. Yuk. Oke, tapi itu saran dari gue ya. Mungkin bisa lanjut ke Kak Niko. Sorry Kak Andres dulu deh. Saran ya. Saran. Iya. Saran apa ya? Ya balik lagi sih, mungkin kayak apa namanya, ya bolehlah ngejar kestabilan ekonomi, ya kestabilan
lain-lainnya juga gitu, tapi ya jangan sampai lupa apa yang sudah membuat kalian bisa sebesar ini gitu loh. Ya paling utama kan udah pasti loyalty fans gitu loh. Jadi ya kayak yang tadi udah dibilang sama Kak Cemara juga gitu loh. Maksudnya kayak apa namanya, ya kalian emang tujuannya menambah fans yang banyak, tapi gimana caranya tuh kalian juga bisa nge-retain gitu loh, nge-retain fans itu gitu. Kayak di perusahaan lah, lu ngerekrut orang tapi lu harus bisa nge-retain orangnya juga gitu biar dia tuh stay, terus gila bisa bisa membuat sebuah perusahaan atau organisasi itu maju gitu, nggak cabut-cabutan gitu. Jadi kayak loyalty itu sangat penting, makanya kayak itu tuh mesti kalian pikirin juga gitu loh. Jangan kayak, ya memang apa namanya, kestabilan ekonomi menggiurkan, cuman kayak ya dipikirin lah yang udah pernah berjasa buat kalian juga gitu. Kalau gitu kita bisa lanjut ke salah satu kan dulu ya. Aduh, kaget gue kira baru kayak tadi. Protes mulu. Gak ada yang bercanda, gue udah siap. Nah, mampus lu semua. Biar Jadi, spontan. Jadi saran dari gue kalau buat manajemen yang mana adalah IDN, tetap melakukan apa, kenapa ketawa sih anjir? Gak apa-apa, gue gak apa-apa, lanjut. Nggak. Lucu aja. Jadi saran buat teman-teman di IDN, tetaplah lakukan apa yang sudah kalian lakukan sekarang, keep it up ya. Jadi progres bisnisnya itu udah baik banget lah pokoknya, kalau menurut pandangan gue yang sama sekali nggak pernah belajar bisnis. Bisnis kalian tuh baik banget gitu. Cuman terserah lah kalau misalnya mau dengerin apa kata-kata fans, dengerin kritik-kritik fans. Ketawa anjing. Cuman apa sih? Apa sih Tuh kan, woi. Fokus dong anjir. Ini lagi podcast malah liat Twitter anjir. Minimal di mute lah bos. Iya anjir. Gak sopan-sopan. Gak ada etikanya banget anjir. Aduh, Oke, lanjut. Makin gini, lama makin gini, banyak Pak. distraksi gitu. Ya, cuman gue udah terbiasa dengan distraksi itu kok, karena kita kalau Malah di-share aja, malah di-share. Enggak, jadi gini guys, apa namanya? Terserah, maksudnya mungkin buat teman-teman di IDN mau apa saran atau kritik dari fans itu kan maksudnya hak kalian buat menentukan kemana JKT48 berlabuh gitu ke depannya. Cuman ya mohon gitu loh, kalau misalnya sampai mau bikin event kayak handshake atau high touch gitu ya itu udah jadi tanggung jawab kalian buat menjaga para membernya gitu loh. Maksudnya mungkin solusinya tuh cuman sewa bodyguard sebanyak-banyaknya dan setangguh-tangguhnya gitu ya, entah di mana ada outsourcing bodyguard yang paling bagus, pokoknya pakailah bodyguard itu untuk melindungi para member. Jadi saran gua tuh buat Bodyguard ya. se-Mr. U cukup sih. Ya, tapi ada 10. Itu nggak, masalah gini Bang Andres, kalau bodyguard yang Mr. U nggak ada yang mau nonton itu. Ya kan Bodyguard maksudnya sekarang kuota guys. Enggak, Gue nggak tahu kuota jagain member. gua diem aja itu ya. Ya sama gue juga diem aja, nggak mau nanggapin gue. Ya, kita pura-pura nggak denger aja lah. Iya, pura-pura nggak ada ya. Iya, pura-pura nggak ada. Iya, nggak usah. Takut dah anjing. Bukan takut anjir. Enggak, maksudnya gini. Diem aja. Tunggu tuh, Bang Praktikan mau ngomong. Apa namanya? Ya perihal si bodyguard itu mungkin konteksnya untuk tahun-tahun ini dan mungkin tahun depan masih cukup penting gitu ya. Jadi ya udahlah, solusinya cuma itu, sewa bodyguard kalau misalnya mau ngadain event-event di mall kayak waktu itu tuh, kayak tour lah atau kayak waktu Gandaria City dan apa gitu lagi. Nah, kayak animo JKT seramai itu ya. Misalnya kalian harus sedia juga nih kan. Oke nih, duitnya rame. Ya udah sediain juga nih keamanan yang proper banget gitu. Ya maksudnya kita susah gitu kan mau ngatur, mau bilangin fans suruh kayak jangan kayak zombie. Maksudnya kayak yang kita omongin pun mungkin nggak bakal nyampe kuping mereka kan. Kayak rata-rata kan mungkin pada nggak main Twitter lah atau mungkin beda platform, jadi ya susah lah kalau misalnya dari kita sebagai fans doang gitu ngingetin atau malah membernya doang yang ngingetin. Jadi mungkin ini harus jadi concern yang itu aja sih. Dah, thank you atas kesempatannya. I love you guys. Kita bisa lanjut ke Kak Rafael. Iya.
sebelum lanjut mending Bagus sekali teman-teman. Lama banget saya. Gue udah diem loh. iya makanya Lama kayak banget. kok dipotong sama bos padahal yang lain udah lagi diem sama Party Belum. Iya. Mending nonton itu dulu apa tweet yang gua kirim tuh pasti ketawa. Udah anjir nggak lucu. Udah lanjut. Nggak lucu. Gue udah lihat. Bohong. No, nggak lucu. Ya udah. Gak lucu lagi. Tapi orangnya kuning coy. Ya udah lanjut. Ya udah terus kenapa ini? yang lu bilang lucu warna kuningnya. Apa ya terus dia lu ngarep dia bilang aku koneng gitu. Gitu. Tuh kan jadi nyambung juga kan keren. Malah itu yang lucu. Malah itu yang lucu. Sarannya apa ya? Sebenarnya nggak ada sih soalnya apa yang mau ya mungkin saran buat kitanya aja ya kita semangat aja udah lah buku akan baru aja lah Bukan baru aja. habis ya mau gimana kita maksudnya kayak posisi IDN udah sangat-sangat di posisi yang menguntungkan mereka gitu kayak mereka nggak bakal ganti sistem yang emang sudah berhasil gitu kan dan ya bener kita cuma angka doang depan mereka mau kata kepuasan kita kayak gimana buktinya lu masih bayar juga kan jadi kayak paling kata mereka mah ya stop menjadi hipokrit aja gitu kali ya. Iya bener sih. Jadi paling kalau mau dari kita ya semangat aja lah kalau emang masih ngerasa perlu JKT ya semangat dah war VC war event dan lain-lain tapi Betul. in the off chance that IDN masih memikirkan kemanusiaan dari fansnya ya bolehlah memang setidaknya yang gue bilang tadi supply-nya ditambah fasilitasi lah fans ini ya. Yoi, dengan menambah supply menambah duit kan? Iya dengan menambah supply mendapat duit bener jadi ya setidaknya kerinduan mereka bisa terpenuhi gitu loh terutama ada teman saya di sini yang kerjanya jadi setiap hari The Great Cave Offensive mulu anjir karena kerinduan dia terhadap Jessica Tamara tidak dipenuhi dan sebentar lagi mau lulus lagi anaknya aduh ya udah tapi gitu sih makanya coba dipikirkan aja gimana caranya bisa tetap menjaga customer satisfaction dan tetap menjaga pemasukan uang gitu pasti bisa sih kata aku harusnya mungkin bisa kali ya nggak tahu juga sih cuman ya itu aja lah balik lagi ya udah sih saya semangat Bisa mah bisa tapi belum tentu mau gitu aja sih. susah soalnya kadang susah itu susah Ya betul. Itu kata-katanya. Oke, kalau gitu terakhir dulu nih dari Kak Cemara mungkin ada saran atau lu mau marah-marah. Nah, ini saatnya lu marah-marah ke Jot ini, bukan ke kita. enggak ini mari gua ntar lagi katanya Sebenarnya gue setuju dengan apa yang dikatakan salah praktikan sih. Apa tuh? Kayak Apa ya yang aneh? mungkin pesan gue buat Jot ya udah kalau menurut lu hal yang lu lakuin itu menguntungkan lu ya keep it going aja. Kayak ya udah gitu. Mungkin yang akan terjadi ya shifting pasar kali ya bahasanya. Ya, Oh. Jadi kayak yang awalnya mereka mencari sesuatu yang loyal ya sekarang mereka cukup dengan event-event gede menumpang nama ke Pesta Pora, ramenya Pesta Pora kan ya maksudnya sesedih fans JKT48 cuma satu nih mereka masuk ke Pesta Pora juga tetap dibayarnya sama gitu. Maksudnya kayak ya emang mungkin kalau menurut lo ini menguntungkan ya lanjutin aja dulu sampai suatu saat itu tidak bisa dilakukan lagi ya udah baru balik ke nggak tahu tuh masih ada atau nggak fans lamanya. But in a way ya sebenarnya tuh mereka kan banyak ngambil brand-brand misalnya Erigo terus kayak IDN Live gitu kan. Maksudnya itu kan sebuah kegiatan yang cukup memakan waktu juga gitu, waktu dan tenaga member gitu.
gue mengerti sih mereka mencoba untuk memprioritaskan pendidikan member, kesehatan member juga. Mereka nggak pengen membernya sakit, toh fans juga nggak mau gitu kan, ntar dimarahin lagi tuh JOT. Tapi in a way kayak ya dengan mereka mengambil Erigo dan mereka diwajibkan untuk live segala macam, itu sebuah keputusan yang tentunya ada pengorbanannya gitu. Waktu yang seharusnya bisa dipakai buat yang lain kepake buat live itu kan, Betul. demi kepentingan promosi Erigo itu. Ini gue kok kayak benci Erigo gitu ya? Gue nggak benci Erigo kok. Penyerang brand nanti. Ya intinya kayak adalah keputusan-keputusan yang mereka buat sekarang tuh memang mengorbankan beberapa hal yang mungkin fans-fans lama anggap sebagai akarnya JKT gitu. Dan itu ya, gue juga setuju dengan yang dikatakan si Andres juga, kayak JKT48 ya sebuah perusahaan dan kita tuh apa ya, kita tuh bisa digantikan kapan aja gitu. Maksudnya kayak fans-fans loyal lama tuh bisa digantikan dengan fans-fans baru atau fans-fans loyal lama yang punya keinginan untuk kayak tetap mendukung gitu. Ngerti gak sih, kayak dengan mereka menaikkan harga-harga semuanya dan video call harus OFC segala macam, ya mereka tetap ada pasarnya gitu. Tetap ada fans lama yang mau OFC dan membeli war, capek-capek war gitu tetap ada. Maksudnya kayak ya kalau lu merasa nggak bisa keep up, berarti emang lu udah tidak di dalam lingkaran pasarnya lagi mungkin ya. Dan itu menurut gue kayak ya sah-sah aja gitu. Kita juga sebagai fans jangan merasa kayak sebuah entitas yang benar-benar membangun mereka juga gitu. Menurut gue iya, tanpa fans-fans lama mereka mungkin tidak akan segede sekarang gitu. Tapi kayak ya kalau ngomonginnya sekarang gitu, kok kayak lu merasa paling berjasa juga gitu. Ya jasa lu udah di masa lalu. Sekarang jasa orang sekarang ya orang-orang yang bisa spend banyak gitu buat mereka. Dan orang-orang yang lagi ke bawah hype ini. Maksud gue kayak banyak kok fans lama yang tetap dapat interaksinya segala macam. Ya nggak sih? Maksudnya kayak ya itu ada ini tuh sedang terjadi shifting pasar kali ya bahasanya, kayak lu mungkin nggak di dalam market mereka lagi gitu. Fans-fans yang dulu bisa bermodalkan tiket pelajar tuh udah nggak ada lagi gitu. Mereka nggak memfasilitasi itu lagi. Itu doang sih. Jadi kayak ya untuk JOT-nya sendiri sih ya ada mungkin saran pertamanya ya itu kayak ya kalau emang menguntungkan gitu ya lanjutin aja dulu. Terus ya kedua ya kalau lu pengen memprioritaskan fans-fans lama gitu, maksudnya kayak fans-fans loyal yang katanya loyal banget itu dan sepuh banget itu lu prioritasin tuh juga susah gitu, karena kayak parameternya tuh nggak bisa dihitung secara real gitu. Ujung-ujungnya nggak adil juga buat fans lainnya gitu. Kalau lu apa gitu, maksudnya kayak apa yang bisa lu prioritasin dari fans lama gitu. Sekarang kan mereka benar-benar yang memberikan maksud gue tuh cara untuk mendapatkan interaksi itu tuh udah ada gitu. Cuma emang lebih susah aja kan, lebih perlu effort atau duit yang lebih banyak gitu untuk war segala macamnya. Ya itu emang sebuah apa ya, sebuah resiko untuk fans gitu dengan idol group lo terkenal. Ya itu sih paling sarannya kayak ya udah lanjutin aja sih kalau emang untung. Ya berarti ada aksi ada reaksi aja paling ya. Kalau emang mau tetap kayak begitu ya udah siap-siap saja fandomnya dengan fans-fans yang lama ini paling ya pada marah-marah kayak bikin TL nggak enak aja kali ya, paling itu sih jatuhnya. Padahal yang melakukan itu manajemen, tapi berimbasnya malah fansnya ya. Manajemen apa kayak kalian marah-marah, saya mandi duit. Iya. Ya, gue nanggapin dikit deh. Dikit aja. Ya boleh, dipersilakan.
Soalnya apa poinnya Kak Cemara ini bagus. Cuman mungkin yang mau gue tambahin dari situ adalah ya semoga manajemen juga bisa ngeliat ke depan ya. Maksudnya yang terjadi sekarang bisa jadi tahun depan tahu udah nggak ada gitu ya. Betul. Kita nggak tahu sih, bisa jadi masih Betul. ada atau nggak. Cuman makanya mungkin coba dibikin kayak apa ya? Gue aduh bahasa Indonesia apa sih? Ini kayak semacam contingency plan kayak supaya kalian juga sebagai manajemen bisa mengantisipasi gitu kayak ntar di masa depan kira-kira bakal kayak gimana pasarnya bakal kemana ininya gitu. Future thinking. Siap. Ya bolehlah, siap. Bahasa bisnisnya future thinking. Siap boleh. Ya soalnya menurut gue emang bagusnya di planning aja sih untuk kedepannya karena jujur ya karakteristik fans sekarang sama bahkan tahun lalu aja deh udah beda banget kan sebenarnya. Jujur beda banget. Ya kan, jadi kayak tahun depan bisa jadi udah beda lagi gitu. Nah jadi ya kalau apa untuk manajemen kisarannya ya antisipasi aja sih pasarnya mau kemana dan bakal kayak gimana gitu. Kalau emang yang dikejar ya angka-angka doang sekarang ya nggak apa-apa juga itu kan nggak salah toh in the end it's business. So ya itu aja dah. Oke, gue rasa udah cukup juga sih, kita udah ngasih unek-unek dan kita udah menanggapi dan kita udah ngasih saran juga. Thank you Kak Rafael, Kak Andres, Kak Saloprantikan dan Kak Cemara. Kalau dari gue sebenarnya terakhir gue cuma agak ini sorry. Gue ini no seriousness sih guys, mungkin kalian nganggapnya bercanda tapi gue takut banget soalnya tahun 2024 ini JKT benar-benar dipakai buat alat jadi politik gitu. Oh itu enggak sih, enggak boleh sih. Itu enggak boleh. Kata gue nggak mungkin ke arah sana juga. Maksudnya nggak ini aja sih. Maksudnya kata gue sih nggak ya, nggak mungkin ke arah sana karena balik lagi membernya bahkan membernya aja nggak semuanya bisa ikut pemilu gitu. Bener juga, gue baru ngeh. Jadi kayak nggak mungkin sih, tenang aja itu kata gue sih nggak mungkin terjadi. Cuman kita nggak tahu kalau higher up-nya yang main politik ya beda cerita. Cuman kalau kata gue JKT48 itu sendiri mungkin enggak sih. Nggak tahu. Ya semoga tidak, karena itu jelek banget. Iya, kalau sampai ya sih kata gue boikot aja. Ya bener sih anjir, gue setuju karena gini sekali lagi kita kalau basic kita ke JKT kan kita mau nyari entertain ya, bukan yang kayak gitu-gitu. Dan apa maksudnya bisa juga, cuma agak pertama itu sensitif dan kedua gue keganggu aja gitu ngelihat postingan-postingan kayak gitu. Ya, gue pribadi sih gitu, nggak tahu yang lain ya. Cuma ya itu sih paling dari gue. Janganlah Pak Winston, nggak usah lah. Tapi ya gue rasa udah semua kalau gitu. Apakah boleh gue tutup teman-teman The Bebex nih? Aja tutup. Oke. Thank you Bex sudah dengerin nih ya, apa dari awal kita ngibahin manajemen Jot dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa kita pernah ya, yaudah like, subscribe, jangan lupa, terserah sih sebenarnya. Tapi ya oke tuh tiba-tiba ada info. Oke. Kalau gitu ketemu lagi guys ketemu lagi Bex di episode selanjutnya. Thank you teman-teman, thank you Bebex. Dadah. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.